Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara layouting sederhana dari Microsoft Word gitu ya. Jadi di sini ada 8 poin bagaimana cara melayoutingnya, menambahkan nama dan kelas, membuat judul tebal, membuat garis pembatas, menambahkan gambar, penomoran, tabel, mengatur font, dan juga penomoran halaman. Oke, langsung aja yang pertama adalah menambahkan nama dan kelas. Pertama kita klik yang bagian atas ini, lalu kita tulis saja nama kita. Nama, lalu kelas. Misalnya 7F. Oke. Kalau sudah, klik close header and footer. Oke, nama sudah. Sekarang kita akan menambahkan judul. Kita lihat judulnya adalah Tata Surya, seperti itu ya. Ini kita hapus aja. Lalu kita tekan enter supaya menambahkan tempat. Di sini kita ketik judulnya, Tata Surya, seperti itu. Kita blok, lalu kita pilih tengah, kita pilih yang tebal, lalu bisa kita perbesar fontnya. Nah, lihatkan ya di atas sini. Kita bisa atur garis miring, kita atur cetak miring atau garis bawah atau coret dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat garis pembatas? Paragraf pertama ini paragraf pembuka, selanjutnya adalah paragraf penjelasan seperti itu ya. Di bawah paragraf pertama, saya beri garis pembatas dengan cara menekan tombol sama dengan sebanyak 3 kali lalu enter. Dia akan secara otomatis membuat garisnya menjadi lurus, garis double. Atau bisa kita membuat garis yang tebal dengan cara menekan tombol underscore sebanyak 3 kali, lalu enter, dia akan menjadi satu garis tebal, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menambahkan gambar, seperti itu ya. Seperti biasa kita sediakan tempat gambarnya, lalu kita klik insert, kita pilih pictures, lalu pilih in this device. Nah, kita akan langsung ke berkas, kita bisa memilih gambar mana yang mau kita ambil. Misalnya kita milih ini, lalu kita mencet insert. Nah, gambarnya otomatis muncul seperti itu ya. Ini kita bisa perkecil atau perbesar. Kita juga bisa mengatur posisinya seperti itu. Di tengah, di kanan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan penomoran. Di paragraf ini terdapat daftar planet-planet seperti itu. Ini mau kita buat penomoran supaya lebih enak dibaca. Nah, pertama kita pisah dulu apa yang dikasih nomor. Yang pertama ada planet Merkurius. Kita pisah dengan cara tekan tombol enter. Seperti itu. Lalu bumi, enter, dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau sudah, ini semua daftar ini tadi kita blok seperti ini, lalu kita pilih yang ini, numbering, klik. Nah, dia akan menjadi penomoran urut seperti ini ya. Atau kalau kita ingin menggunakan simbol seperti ini juga bisa. Nomor juga bisa, seperti itu. Itu tadi menambahkan penomoran. Selanjutnya, kita lihat di bawah sini ada informasi mengenai data jarak planet tersebut ke matahari dan diameternya seperti itu. Supaya lebih mudah dibaca, kita akan membuat tabel dari sini. Caranya seperti biasa, kita sediakan tempat, lalu kita pencet insert, lalu kita pilih tabel, kita pilih ukuran tabelnya seperti itu ya. Nah, kita bikin tabelnya 4 kali 6. Kita butuh 4 kolom di sini ya, kan ada 4 kolom. Kolom pertama itu adalah kolom nomor, yang kolom kedua adalah nama planet, kolom ketiga adalah kolom diameter planet, dan kolom keempat adalah jarak planet ke matahari. Seperti itu. Oke, untuk penomoran, ini bisa kita blok seperti ini aja, lalu kita klik numbering. Seperti biasa, dia akan secara otomatis ada nomornya, seperti itu. Untuk nama planetnya, kita bisa masukkan secara manual. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, karena masih ada planet lagi, cara menambahkan baris di bawahnya adalah kita pilih tabel layout, lalu kita pilih insert row below sebanyak yang kita inginkan. Kita perlunya sampai 8 seperti ya. Di bawah Jupiter ada Saturnus, lalu Neptunus. Maksudnya Uranus dulu baru Neptunus. Nah, diameternya kita masukkan saja. Merkurius, diameternya 4.879 km. Kita copy dengan cara Ctrl C.
Lalu di bagian ini kita klik, kita pencet Ctrl V untuk menyalinnya gitu ya, untuk menempelkan maksudnya. Kita lanjutkan untuk planet-planet yang lain. Sebentar, Jupiter, oh kebalik. Nah, ini saya salah memasukkan data ternyata. Harusnya Mars dulu, tapi sudah terlanjur. Bagaimana caranya? Kedua ini bisa saya cut dengan cara Ctrl X. Lalu kita pilih yang di bagian bawah Jupiter, lalu kita pencet Ctrl V. Nah, supaya masih ada jarak di bagian Mars gitu ya. Lalu saya masukkan yang Mars. Ini dia. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ini saya seragamkan ya. Di terakhir kata kilometer ini saya beri titik supaya semuanya sama. Jarak planet ke matahari kita masukkan sama seperti sebelumnya ya. Lalu terakhir Neptunus 4,5 miliar kilometer. Oke, perhatikan ini di kilometernya tidak ada titiknya di akhir, tapi nggak masalah. Yang penting semuanya seragam seperti itu ya. Oke, nah saya ingin membuat supaya kata kilometer ini menjadi hilang karena diameternya sudah termasuk dalam kilometer. Keterangannya sudah ada di atas seperti itu ya. Caranya adalah kita blok semuanya, lalu kita pilih di bagian atas ini di menu home, replace, klik. Nah, kita lihat apa yang akan kita ganti. Yang akan kita ganti adalah kilometer titik seperti itu. Kita ganti dengan kosong, yaitu spasi aja. Setelah itu kita klik replace all. Dia akan otomatis hilang semuanya. Ini kita pilih no saja, lalu close. Oke, seperti itu. Tanpa satu-satu, dia sudah hilang semua. Selanjutnya, kita lihat. Ini ukuran tabelnya masih belum rapi. Nah, ini bisa kita atur secara manual dengan cara digeser seperti ini. Arahkan kursornya pada garis sampai dia berubah, lalu kita klik dan geser. Atau supaya cepat, kita bisa blok semuanya. Atau cukup klik tabelnya aja. Kita pilih, kita blok dulu aja semuanya. Lalu kita pilih tabel layout. Kita pilih auto fit. Lalu kita pilih auto fit to contents. Ini untuk supaya tabelnya ukurannya rata dengan teksnya. Atau bisa kita pilih auto fit window. Supaya tabelnya bisa rata di kanan dan di kirinya. Seperti itu. Jadi lebih rapi. Nah, selanjutnya di tabel ini juga kita bisa mengatur stylenya. Di bagian tabel desain kita bisa atur tabel seperti apa yang menurut kita cantik seperti itu. Misalnya seperti ini. Mungkin kita merasa tabelnya terlalu rapat. Kita bisa atur dengan cara pilih ini ya di paragraf, spacing. Kita bisa atur setebal apa atau setipis apa jaraknya. Nah, oke, selanjutnya tabel ini mau kita beri nama ya. Tabelnya supaya ada nama di bawahnya sini. Kita jangan ketik manual seperti ini ya, jangan. Tapi kita bisa pilih tabelnya, lalu kita pilih reference. Lalu kita pilih caption. Nah, di caption ini sudah ada defaultnya tabel 1 gitu ya. Tapi kita akan menambahkan tabel baru, maksud saya label baru, dengan nama bahasa Indonesia. Yaitu tabel, lalu spasi. Oke. Nah, di sini di bagian caption kita beri nama si tabel hari. Oke, lalu kita pilih oke. Nah, dia akan sudah diberi nama secara otomatis. Kita juga bisa mengatur ukurannya apakah mau di tengah atau di kanan. Seperti itu ya. Kita bisa atur ukurannya di tengah saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya, supaya lebih rapi. Kita lihat paragrafnya masih rapi. Belum rapi gitu ya di sebagian kanannya. Nah, supaya rapi kita pilih yang ini, paragraf. Klik. Supaya kiri kanannya juga rata. Lalu di bagian awal paragraf, biasanya dia bentuknya agak masuk. Seperti ini. Caranya kita pencet tombol tab. Nah, seperti itu. Sama paragrafnya juga kita bikin rata kanan kiri. Lalu di awal kita pencet tab supaya dia rapi. Kalau paragrafnya banyak, kalau kita mengatur satu-satu, itu sepertinya akan kelamaan. Seperti itu ya. Nah, supaya seragam semuanya, kita ambil contoh yang paragraf yang sudah kita atur tadi ini. Atau kita ambil paragraf yang ini, kalau kita suka yang ini. Setelah itu, kita klik kanan, klik. Lalu kita pilih ini, style. Lalu kita pilih create a style. Nah, kita bisa namain misalnya paragraf bagus misalnya ya. Lalu kita pencet OK. Nah, ini sudah tersimpan sekarang.
Nah, kalau kita mau mengatur paragraf yang ini supaya seperti yang di atas, kita cukup pilih yang style ini tadi. Kita pilih mana tadi yang kita namain. Nah, ini paragraf bagus yang sudah kita buat tadi. Lalu klik. Nah, dia akan secara otomatis rata kiri kanan dan agak masuk di bawah seperti yang kita atur sebelumnya. Ini juga sama. Kalau kita klik semuanya, lalu kita pilih paragraf bagus, klik. Nah, dia akan otomatis meniru seperti yang sudah kita atur di atas. Nah, oh iya, karena paragraf terakhir ini tadi, paragraf-paragraf tadi, ini adalah yang sudah kita masukkan ke dalam tabel, jadi ini bisa kita hapus saja. Seperti ini. Nah, karena informasinya sudah kita rapikan ke dalam bentuk tabel. Ya, jika kita merasa teksnya terlalu renggang atau terlalu sempit, nah, kita bisa mengatur dengan cara memilih spacing ini tadi. Mau seberapa besar spasinya, seperti itu. Nah, ini kita biarkan saja karena menurut saya ini sudah rapi. Nah, terakhir kita akan memberi nomor. Caranya adalah kita pilih insert, lalu pilih yang page number. Setelah itu kita pilih yang bottom of page. Kita pilih yang tengah aja. Nah, lalu close. Ini secara otomatis sudah ada penomorannya ya. Halaman kedua dan halaman pertama ini. Setelah itu kita simpan dengan cara Ctrl S. Kita beli nama filenya. Misalnya Tata Surya. Atau nama saya Muhammad Alfabait Zuhudi underscore Tata Surya. Lalu kita pilih lokasi untuk disimpan. Misalnya saya akan simpan di dokumen saja. Lalu save. Ya sudah otomatis tersimpan seperti itu. Nah, jadi seperti itu layouting simple tentang Microsoft Word yang terdiri dari 8 poin ini. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba dari tugas yang sudah pernah saya berikan seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.